Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kode Awan. Oke, balik lagi di series belajar kompetitif programming. Masih dengan platform yang sama, yakni LeetCode dengan study plan LeetCode 75. Oke, kita sekarang masuk ke subtopik berikutnya yang berjudul sliding window. Oke, sliding window, saya tidak tahu itu apa. Oke, kita bisa langsung saja ke solusi yang pertama, yakni maksimum average subarray 1. Oke, di sini saya akan baca terlebih dahulu soalnya. Oke, kita itu diberikan array integer yang bernama nums dengan elemennya itu berjumlah n dan juga integer k. Nah, kita disuruh untuk mencari subarray yang yang panjangnya itu k dan mempunyai maksimum rata-rata nilai maksimum rata-rata, dan kita akan kembalikan nilai tersebut dalam bentuk double ya. Oke, dan sini ada catatan, apapun jawaban dengan perhitungan error kurang dari ini akan diterima. Oke, kita langsung saja ke test case pertama itu. Misalkan di sini ada input nums, yakni array seperti ini dengan nilai elemen seperti ini. Kemudian k yang diberikan yakni 4. Nah, outputnya di sini akan 12,7500 setelah. Dan maksimum average-nya di sini kita bisa cari, yakni 12 min 5 min 6 plus 50 dibagi 4, yakni dibagi ini ya. Jadi 51. 51 bagi 4 yakni 12,75. Oke, jadi maksudnya di sini itu kita akan mencari rata-rata maksimum dari subarray ya. Subarray artinya subarray itu artinya array ini tidak boleh dikutik lagi atau diubah, tidak boleh diubah lagi. Kita harus mencari sub dari array ini dengan maksimumnya itu paling banyak ya. Dengan rata-rata itu paling banyak, paling tinggi seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ada 12 min 5 min 6 50. 12 min 5 min 6 50 itu merupakan subarray yang ini. Jadi harus sama dengan urutan sebelumnya yang diberikan ya. Jadi kita tidak boleh mengesort, kemudian kita cari elemen yang terakhir yang berjumlah 4. Misal 4 terakhir ini kita cari, kan pasti dia terbesar itu. Nah, secara garis besar sini sebenarnya cukup mudah ya. Misalkan di sini juga ada test yang kedua. Misalkan nums itu satu elemen saja, kita bisa simply mereturn nums tersebut atau isi elemen dari array tersebut. Nah, kita langsung buat saja ya. Nah, di sini kita buat integer n, yakni n itu adalah size dari array-nya. Nah, di sini kita langsung kondisikan if n itu sama dengan 1, maka langsung saja kita return double, kita kasih sepertinya supaya hasilnya double walaupun integer isi dari nums itu ya. Sebenarnya cara nums 0, nah, elemennya itu pasti 1 saja ya. Simply kita langsung sampai situ saja, tidak perlu hitung lagi. Nah, di sini apa yang kita lakukan agar solusi apa sih yang kita lakukan agar untuk menyelesaikan problem ini? Sebenarnya simpel. Nah, kita tahu kan cara untuk mencari rata-rata itu adalah kita jumlahkan dulu segini. Misalkan segini kita jumlahkan elemen yang berjumlah 4. Jadi kita jumlahkan 4 dan hasil dari penjumlahan itu kita bagi dengan 4. Nah, kita tidak perlu membandingkan hasil dari rata-rata ini jadinya. Kita cukup membandingkan hasil dari penjumlahannya. Nah, otomatis hasil elemen dengan hasil penjumlahan yang terbanyak itu juga akan memiliki rata-rata yang tertinggi. Aku harap kalian mengerti. Oke, jadi di sini saya akan menghitung untuk memvisualisasikannya lebih baik ya. Saya akan menulisnya di Paint saja ya, seperti biasa. Oke.
di sini. Oke, misalkan ini pada test case yang ini 1, 12 kita diberikan array yakni 1, 12, min 5, min 6, 50 dan juga 3. 50 dan juga 3. Ini ya. Nah, di sini ini nilai numsnya yang diberikan ini. Nah, di sini kita juga diberikan integer k. Nah, k di sini yakni 4. Jadi kita harus mencari subarray yang panjangnya itu 4. Kemudian dengan rata-rata dari 4 elemen itu yang tertinggi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa membuat variabel yang bernama variabel sum. Sum itu isinya dinilaikan dengan nilai 0 terlebih dahulu. Oke. Sumnya tidak berbentuk integer ya, tapi berbentuk double. Double bernama sum yang isinya itu 0. Kenapa harus berbentuk double? Karena nanti kita itu mencari nilai double-nya ya, supaya dia lebih akurat hasilnya. Oke, kita akan kembalikan nilai double-nya. Dan juga mungkin ada variabel lagi satu yang bernama answer ya, ANS. Saya singkat saja. Nah, di sini saya akan mencari sum atau hasil penjumlahan dari keempat elemen pertama, atau sum atau penjumlahan elemen dengan panjang k terlebih dahulu ya. Kita cari sum dengan panjang k terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kan k-nya itu 4. Oke, kita langsung tulis saja. Dan i kita buat sebagai 0 terlebih dahulu. Dan i itu kurang dari k. Kemudian jangan lupa kita increment. Nah, di sini kita sum, kita tambahkan dengan elemen nums yang i sampai dengan i itu kurang dari k. Nah, kenapa seperti itu? Nah, saya akan jelaskan ya. Jadi di sini di perluangan pertama kita itu sudah menghitung penjumlahan dari i ke 0 dari sini hingga i ke 4. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi sampai sini saja karena dia kurang dari k. Oke, sudah berjumlah 4 ya elemennya yang kita hitung di sini. Nah, jadi sum itu sekarang variabel sum yang kita buat itu nilainya itu 13 min 5 itu 8. 13 min 5 ya 8. Kemudian min 6 itu 2. Isinya itu 2. Nah, 2 itu merupakan penjumlahan dari 4 elemen pertama. Seperti itu. Oke, sudah kita simpan. Nah, kemudian di sini variabel answer itu kita akan isikan nilai dari sum. Oke. Sama tipenya double. Kenapa seperti itu? Oke, kita lanjut ya penjelasannya berikutnya. Kita buat perulangan yang kedua. Sama integer i. Nah, bedanya di sini i itu diinisialisasikan dengan nilai k. Kenapa nilai k? Karena di sini kita akan menghitung penjumlahan dari i yang di sini, maksud saya i yang di sini. Nah, jadi yang di i yang sebelum k ini sudah didapatkan kan? Nah, kita hanya bisa sampai di sini saja kita jumlahkan. Maksudnya ya, misalkan k-nya itu kan 4. Nah, jadi kita tidak bisa menjumlahkan subarray yang dimulai dari sini. Ya, karena tidak ada lagi di depannya itu tidak ada nilai lagi. Jadi kita hanya bisa yang dari sini kemudian di sini sampai dia tidak bisa berjumlah 4 ya. Jadi kan dari 1 ini kan bisa berjumlah 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, dari 2 juga bisa. Dari 12-nya juga bisa. 1 2 3 4. Masih bisa. Nah, dari min 5 ini juga bisa. Ini min 5, min 6, 50 jangan juga 3. Seperti itu. Nah, oke. Makanya kita inisialkan i dengan k. Nah, kemudian i ini sampai dengan n. Oke, sudah. Kemudian i kita increment. Kita akan di sini saya akan jelaskan lebih detail ya, agar kalian mengerti.
Nah, di sini sum itu kita tambahkan nums i dikurangi dengan nums i min k. Nah, kenapa sih seperti ini? Oke, di sini merupakan kunci utama dari problem ini ya. Nah, di sini kan kita sudah dapat sum 2 itu sampai sini. Sampai elemen yang keempat kita dapat sum itu 2. Nah, ini 2 ini kita masukkan ke variable answer. Itu sebagai sum 4 integer pertama atau sesuai dengan k-nya ya, dengan panjang k yang pertama. Oke, sudah kita dapatkan 2. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini untuk menghitung sum berikutnya atau sum dari nilai 12 ini 4 ke depan. Nah, sum 2 ini kan dari nilai 1, 4 ke depan sampai min 6. Nah, kita akan mencari nilai dari sum 12 ke depan seperti ini. Nah, di sini caranya itu tinggal kita tambahkan nilai sum 2 ini dengan nums ke i, atau sekarang kan indeks i-nya itu dari k kan, mulai dari k. Kita mulai dari sini. Di sini i-nya. Sini i-nya. Jadi 2 ini kita tambahkan 450. Kenapa seperti itu? Karena 2 ini kan sudah hasil dari jumlahan 4 ini. Sekarang kita tambahkan 50 dan kita kurangi nilai i yang sebelumnya. Maksudnya nggak? Ya ini dikurangi 1. Nah, di sini dikurangi k. I kurang k. Nah, ya i kan di sini, kita kurang k kan jadinya di sini jadinya. Nah, jadi kita tambahkan 2 ini yang sebelumnya itu tambah dengan 50, kemudian kurangi dengan ini. Jadinya sama saja, sum ini juga didapat jadinya dari 12. Misalkan kita nyari ini sum yang nomor 1 ya. Ini sum yang nomor 2. Ini yang dimulai dari 12. Nah, sum yang pertama itu kan 12. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini kan kita kan menghapus yang sebelumnya. Kita kurangi yang sum yang ini tuh dengan ini. Jadi sum yang 1 ini kita ambil 3 nilai saja dan kita tambahkan dengan nilai yang selanjutnya. Nah, jadinya sum yang kedua ini hasilnya 4 nilai selanjutnya. Itu sum yang ini. Jadinya setelah kita simpan ini di answer, kita calculate ini dan kita cari max dari keduanya, dari sum. Oke, aku harap kalian mengerti ya. Jika belum mengerti bisa tanya di kolom komentar. Nah, jadi basically kita itu menambahkan sum sebelumnya, yakni yang 2 ini dengan 50. Karena kita akan menghitung nilai yang segini saja. Dan ini tidak termasuk ya. Jadinya kita kurangkan dengan 1, dengan yang ini. Ya. Nah, itu di sini. Kita kurangkan dengan ini. Nah, setelah itu kita bisa answer-nya itu kita bisa cari max dari kedua nilai, yakni answer dan juga sum. Seperti itu, aku harap kalian mengerti ya. Jadinya kita itu menghitung sum dari setiap elemen, setiap 4 elemen. Jadi pertama itu kita hitung ini, kemudian kita simpan di answer. Kita simpan di sini yang pertama. Nah, kemudian kita hitung sum yang kedua, yakni yang di sini, yang 12 sampai 50 ini. Nah, kita bandingkan yang mana lebih besar antara sum yang sebelumnya atau yang sum yang sekarang. Nah, itu akan masuk ke variable answer. Nah, kemudian kita akan hitung sum yang berikutnya, yang dari min 5 ini sampai elemen terakhir, yakni 3. Nah, jadi di sini coba kita hitung dulu ya. Sum yang kedua itu kan 2 plus 50 kurang 1. Berapa sih dia? 2 plus 50 itu 52, kurang 1 itu 51. Sum yang kedua itu 51. Nah, di sini untuk kita mencari sum yang ketiga atau sum dengan indeks awal dari min 5, itu kita akan 51 ini kita akan tambahkan dengan 3 dan kita kurangi dengan 12. Kenapa 12? Karena 12 bukan menjadi elemen dari min 5 ini ke depan ini jadinya. Ini sudah tidak ikut. Jadi kita tambahkan dengan ini karena ini dia join ikut. Kemudian yang 12 ini sudah tidak ikut lagi ke sum kita untuk dari min 5 sampai elemen terakhir ini. Oke, mungkin segitu sejelas-jelasnya yang saya kasih tahu ya.
saya tidak bisa. Maafkan jika kata-kata saya masih berlibatan ya. Sorry. Oke. Nah, jadi dengan ini kita dapat sum ketiga atau sum yang terakhir. Sampai dia tidak bisa lagi mencari. Nah, di sini mesti tambah 3, kita dapatkan 54 kurang 12. 54 kurang 12 2 dan 4. 42. Sum ketiga itu hasilnya itu 42. Nah, jadi di sini karena sum 2 itu hasilnya 51 dibandingkan dengan 42 di answer ini, di kode yang ini, maka 51 itu akan tetap dia di sini. Nah, dengan adanya itu, maka tinggal kita simply return answer bagi K. Oke, simpel kan? Coba kita run dulu. Oke. Nah, dengan kita dapatkan nilai answer dan nilai sum yang tertinggi dari subarray nums, tinggal kita bagi dengan K saja. Itu hasilnya pasti dengan rata-rata yang tertinggi. Itu pasti answernya. Oke, di sini bisa kita lihat accepted. Kemudian kita coba run, submit. Hasilnya itu pasti di accept. Oke, mungkin sampai segini saja penjelasan untuk problem kali ini. Maafkan bila ada kesalahan kata ya. Bila belum mengerti, sekali lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati untuk menjawab. Nah, oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.